Sekarang sudah bulan April 2020. Nah, video ini saya bikin tanggal 1 April 2020 di salah satu sudut Asyara Studio. Jadi ini bukan rumah saya, ini Asyara Studio. Dan seperti di video sebelumnya, saya sedikit banyak menceritakan bahwa kondisi rumah saya dengan Asyara Studio selama ini, semenjak work from home dan lain-lain, corona, COVID-19, apalah itu, kondisinya 11-12 sama gitu. Jadi bagi saya ini masih lingkungan yang aman, di mana saya tidak berinteraksi dengan banyak orang, saya bisa menjaga jarak, saya berada di tempat yang aman, tidak dalam kerumunan, saya bisa berkarya, dan lain-lain. Sekarang tanggal 1 April 2020, saya memutuskan untuk sejenak bikin video ini. Setelah tadi, beberapa menit yang lalu, CEO pulang. Jadi ceritanya, ibu bos lagi bikin rabbit hole, maklum, lagi bangun rumah, terus akan memelihara banyak kelinci, jadi proyeknya seperti itulah ya. Rumah, kantor, halaman luas 6.000 meter persegi. Sekarang di studio Asyara tinggal saya sendiri. Sebelum saya pulang ke rumah, saya bikin video ini terlebih dahulu. Dan video ini adalah video pertama di bulan April 2020. Tadi sudah sedikit banyak juga berdiskusi dengan CEO terkait dengan proyek-proyek apa yang bisa dikerjakan untuk konten Asyara Channel. Ini untuk konten pribadi saya di YouTube channel saya, di mana tidak ada yang nonton, tapi saya tetap semangat. Sekarang ini masih masa-masa work from home. Ada juga hashtag karantina wilayah, physical distancing, apalah itu namanya. Dan yang menarik, banyak musisi. Nah ini, sambil meraba-raba saya mau bicara tentang apa di video ini, saya ingat, dilarang menyentuh bagian wajah dengan tangan, ya. Oke. Kita hidup sehat jauh lebih penting dibanding mencukur kumis. Oke. Untuk urusan mencukur kumis nanti saja, yang penting saya harus sebisa mungkin menjaga diri, rajin cuci tangan, batuk atau bersin harus ditutup dengan baju atau dan lainnya, seperti itulah ya. Nah, yang menarik bagi saya pribadi adalah di momen work from home ini atau di masa-masa seperti ini, banyak musisi baik dalam negeri maupun mancanegara yang mereka menghibur para penggemarnya, menghibur masyarakat dengan konser mini di rumah masing-masing. Konser mini, ada yang menyanyikan lagu hanya dengan gitar saja, dengan bantuan piano. Lalu ada juga musisi-musisi yang menggabungkan diri untuk menyanyi satu lagu, tetapi musisi atau pemusik penyanyi yang banyak ini, dia menyumbangkan beberapa lirik saja, lalu digabung menjadi satu, lalu di-share. Anda pasti sudah tahu lah ya apa yang saya maksud. Nah, saya baru saja nonton lagu-lagu video band grup musik idola saya, di mana mereka baru merilis album baru, Pearl Jam. Albumnya diberi judul Gigaton. Baik banget ya. Pearl Jam, grup grunge legendaris
asal Seattle yang betul saya gilai. Mereka merilis album baru. Semua di dalam album barunya itu adalah lagu-lagu baru. Mereka merilis album baru dan secara khusus, entah saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka merilis lagu-lagu barunya itu di YouTube, di mana penggemarnya sebelum membeli album fisiknya itu bisa mengetahui dan mendengarkan secara penuh, secara utuh lagu-lagu yang ada di album Gigaton, dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Keren sih. Maksud saya sebagai penggemar mereka itu keren. Tanpa saya harus mengeluarkan uang untuk membeli album mereka, saya sudah mendapat materi penuh, materi utuh dari album barunya Pearl Jam Gigaton. Kalau Anda suka dengan Pearl Jam, Anda bisa masuk ke YouTube, tinggal klik album baru Pearl Jam Gigaton, maka semua lagu yang harusnya tersimpan di album mereka, kalau kita mau dengar, kita harus membayar dulu, tapi ini bisa dinikmati secara gratis. Tapi feeling saya mengatakan bahwa walaupun Pearl Jam sudah menyebar lagunya secara gratis, sepertinya para penggemar mereka akan tetap membeli album fisik mereka. Saya prediksi seperti itu. Jadi yang namanya penggemar, ya, apalagi penggemar sejati, walaupun mereka sudah bisa mendengarkan secara gratis lagu-lagu Pearl Jam melalui YouTube, tapi prediksi saya sih mereka tetap akan membeli album fisiknya. Entah itu compact disc atau melalui platform di internet, atau bisa juga CD-nya. Mereka pasti ingin memiliki albumnya sekaligus merchandise-nya. Sambil mendengarkan lagu-lagu baru milik Pearl Jam di album baru mereka Gigaton, saya sambil membaca komentar-komentar di kolomnya, dan para penggemar Pearl Jam di seluruh dunia berkomentar. Mereka memberikan apresiasi terkait materi dari album barunya Pearl Jam Gigaton ini. Karena mereka penggemar Pearl Jam, cenderung yang saya baca sih mereka memuji lagu-lagunya dari track pertama sampai track terakhir. Kalau saya pribadi, saya suka Pearl Jam. Saya termasuk orang yang mengoleksi album mereka. Saya mengcover lagu-lagu mereka sejak SMA ya. Dan ketika saya kuliah di Bandung, semakin menggila lagi karena saya bertemu dengan teman-teman yang suka dengan Pearl Jam. Akhirnya ya sudah, ada yang pegang drum, ada yang pegang gitar, ada yang pegang bass, vokal. Ya udah, kami menyanyikan secara asik-asik aja, masuk ke studio, rental studio 2-3 jam menyanyikan lagu-lagu Pearl Jam dari semua album mereka. Itu salah satu salah satu ciri bahwa saya dan teman-teman saya suka dengan Pearl Jam. Tapi kalau di Banten, entah apa karena saya kurang gaul atau bagaimana, atau di ibu kota provinsi Banten, di kota Serang, saya lebih sering menemukan orang, teman, kawan yang suka dengan Nirvana dibanding Pearl Jam. Jadi agak kesulitan. Tapi ketika saya kuliah di Bandung, itu masa-masa yang sangat menyenangkan karena bisa ketemu dengan teman-teman yang suka main musik plus mereka suka Pearl Jam. Itu asik bener tuh. Kangen saya jadinya ya. Ya tadi tuh, di masa yang sulit seperti sekarang ini, banyak musisi di dunia maupun di Indonesia yang menggelar konser mini di rumah mereka masing-masing, di studio pribadi mereka. Tujuannya untuk menguatkan, untuk memberikan semacam imun kepada penggemar mereka, kepada masyarakat mereka, agar tidak terlalu bosan berada di rumah. Itu tujuannya. Nah,
dengan hadirnya album barunya Pearl Jam, Gigaton, dan mereka merilisnya di YouTube, komentar-komentar yang ada di kolom komentar, selain mereka memuji materi album barunya ini, mereka juga mengatakan bahwa dengan adanya album baru Pearl Jam, Gigaton ini dan dirilis di YouTube, mereka jadi bisa bertahan di rumah. Mereka jadi agak merasa bahagia di rumah karena bisa mendengarkan album baru dari grup pujaan mereka, Pearl Jam. Sepertinya itu saja materi video pertama saya di April 2020 ini. Tidak begitu penting, tapi saya hanya ingin membuat video ini mengucapkan terima kasih untuk Pearl Jam, dan masih berharap suatu saat nanti sebelum dunia ini kiamat, Pearl Jam bisa menggelar konser di Indonesia, di kota manapun terserah. Mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Bali, mau di Surabaya, mau di Semarang, mau di Kota Serang, mau di Tangerang, mau di Lampung, mau di Padang, dimanapun, mau di Medan. Yang penting kami para pecinta grup legendaris Pearl Jam masih berharap semoga sebelum dunia ini kiamat, Pearl Jam bisa menggelar konser di Indonesia. Bring Pearl Jam to Indonesia. Ya, kalau melihat konser Pearl Jam melalui YouTube sih udah kenyang ya. Mendengarkan album mereka melalui kaset, melalui CD, sudah kenyang. Tapi sepertinya si penggemar Pearl Jam ingin melihat langsung sosok para personil Pearl Jam secara langsung, menyanyikan lagu-lagu hits mereka. Sepertinya sih kalau GBK mungkin nggak akan penuh ya. Bukan berarti tidak optimis, itu prediksi saya pribadi. Mungkin Pearl Jam akan seru menggelar konser indoor kali ya. Entah di JCC mungkin, atau di Jakarta International Expo Kemayoran, atau di mana yang Ancol, kemarin Liam Gallagher konser, lupa ya, disitulah ya. Sepertinya akan seru daripada Pearl Jam harus tampil di Gelora Bung Karno yang sepertinya bisa jadi akan penuh sih, bisa jadi akan penuh. Ya sudah, nggak apa-apa lah ya, dimanapun. Semoga sebelum dunia ini kiamat, datang dulu lah ke Indonesia. Kami adalah negara besar, negara kepulauan, di mana kalian bisa tampil di salah satu kota di Indonesia dan pasti akan banyak yang nonton. Yang bikin lagu-lagu Pearl Jam memiliki ciri khas tentu karena suara sang vokalis, Eddie Vedder. Orang ini disuruh nyanyi lagu apapun kayaknya tetap akan asik sih. Ya tidak lagu apapun juga sih. Maksudnya Eddie Vedder ini punya vokal yang berkarakter, yang kuat. Oke, terima kasih untuk Pearl Jam yang sudah mengeluarkan album baru, Gigaton, sudah merilis di YouTube di masa-masa yang sulit ini. Saya pribadi sangat bahagia, sangat happy dengan dirilisnya album baru Pearl Jam.